lebih baik yang Pro atau Pro Max saja. Jumpa lagi dengan saya Chandra, dan sebentar lagi akan ada event yang dinanti-nanti oleh Apple fanboy, pecinta gadget atau pecinta teknologi ya, dan kita semua. Tentunya yaitu peluncuran iPhone terbaru, iPhone series 17 ya, di mana yang biasanya itu akan dilakukan di bulan September dan sekarang sudah di akhir Agustus. Nah, untuk kaum mendang-mending, mungkin video ini bisa dijadikan referensi atau sekedar info ya. Dari pengalaman saya membeli iPhone sebelum-sebelumnya, di mana iPhone seri base model yang pernah saya beli itu iPhone XR, 11, 12 mini, 14 dan 15 yang saya pegang ini. Di mana iPhone yang pernah saya beli untuk seri premiumnya atau Pro itu hanya di iPhone XS. Dan saya itu termasuk tim mendang-mending dan tim basian ya, di mana saya membeli iPhone itu yang seri 1 tahun setelah launching. Jadi kemarin saya beli iPhone 15 itu setelah 1 tahun launching ya. iPhone 15 keluar 2023, saya belinya di Oktober 2024 setelah iPhone 16 launching. Jadi iPhone 16 launching saya beli iPhone 15. iPhone 15 launching saya beli iPhone 14. iPhone 12 launching saya beli iPhone 11 gitu ya. Ya karena budget yang mepet. Dari pengalaman saya beli iPhone yang tadi itu, dapat saya simpulkan kalau membeli iPhone itu lebih baik yang Pro atau Pro Max saja. iPhone seri base model itu bukan tidak layak dibeli ya, cuman kalau kita hitung-hitung lagi lebih untung atau tidak rugi kalau kita membeli iPhone seri Pro atau Pro Max karena selisihnya lumayan jauh ya. Kenapa? Coba kita hitung. Ini hanya pemikiran saya. Jadi kalau kalian ingin membeli atau uangnya lebih-lebih gitu ya bebas sih mau beli. Terserah kalian, keputusannya itu terserah kalian lagi. Kenapa saya lebih memilih iPhone seri Pro atau Pro Max? Itu karena nanti setelah satu tahun itu seri Pro atau Pro Max itu sudah tidak ada ya, sudah discontinue gitu. Beda sama seri base model, di mana yang kemarin itu seri 13 itu baru saja dihentikan menjelang peluncuran iPhone 17 ini. Jadi sudah berapa lama itu? 13. 13 itu 2021. 2021 ke 2025. Sudah 4 tahun ya. iPhone 13 sudah 4 tahun. Jadi semisal saya mau beli iPhone seri base model, misal iPhone 13 biasa. iPhone 13 biasa di tahun 2021 pertama launching. Lalu di tahun berikutnya iPhone 14 keluar, dia akan turun di 2 step ya. Maksudnya begini, iPhone seri 13 itu kan launching di harga 14,99 atau 15 juta lah itu ya. 15 juta harga iPhone 13 baru launching. Yang iPhone 14 misal keluar di harga 15 juta. Keluarnya kemarin harga 16 juta. iPhone 13. Waktu iPhone 14 keluar, otomatis kan iPhone 13 itu langsung mengalami penurunan ya. Penurunan. Jadi nggak sama dengan iPhone 14 yang baru keluar gitu. Jadi langsung turun. Lalu turunnya itu kan jadi begini. Misal ini ada iPhone 13. iPhone 13 di nomor 1 ya. Lalu iPhone 14 muncul. iPhone 14 muncul. Nah, ini iPhone 14 udah di atasnya. Jadi si iPhone 13 ini turun 1 step. Lalu nggak lama setelah itu ada iPhone 14 second itu masuk ke sini. Terus, jadi iPhone 14 second, dan 13. Nah, begini. Lalu 13 second, di mana ini posisi kita sekarang yang udah beli iPhone 13 tahun lalu ya. Jadi kita udah di posisi iPhone 13 second. Jadi nomor 4. 14 baru, 14 second, 13 baru, 13 second. Nah, lalu tahun depan muncul lagi iPhone 15, 15, 15
15 baru, 15 second, 14 baru, 14 second, lalu 13 baru, 13 second. Jadi kita itu langsung turun 2 step, lalu tahun depannya jadi 4 step. Kan iPhone 13 baru masih diproduksi. Lalu 15 ada lagi 16, seri 16 atasnya lagi. Jadi 16 baru 16 second. Jadi posisi iPhone 13 yang kita punya itu langsung ke nomor 8 ya, nomor 8 ya berarti. 16 16 baru, 16 second, 15 baru, 15 second, 14 baru, 14 second, 13 baru, 13 second. Nah, nomor 8. Coba kita lihat untuk pola di seri Pro dan Pro Max. Kalau seri Pro itu tahun depan udah nggak diproduksi lagi ya, jadi stoknya habis ya sudah gitu. Misal kalau nemu yang masih baru itu kemungkinan sisa stok ya. Jadi misal kita beli 13 Pro, 13 Pro nggak lama punya kita jadi second kan. 13 Pro baru, 13 Pro second. Lalu ada 14 muncul, 14 Pro baru sama 14 Pro second. Nah, di sini tuh nggak ada namanya 13 Pro baru, udah hilang. Jadi kita cuma turun ke satu step lagi ya. Jadi dari nomor 2 yang tadi 13 Pro baru, 13 Pro second. Sekarang tergeser dari 14 Pro baru, 14 Pro second, 13 Pro second. Nah, kan depannya juga gitu lagi. Yang 14 Pro baru kan hilang. Nah, tinggal 15 Pro baru, 15 Pro second, 14 Pro second, 13 Pro second. Jadi cuma turun satu step ya. Satu step. Muncul lagi ke 16, 16 Pro, 16 Pro second, 15 Pro yang baru udah nggak ada. Jadi 15 Pro, 15 Pro second, 14 Pro second, 13 Pro second. Jadi cuma turun satu step. Jadi setelah 16 Pro muncul, 13 Pro second itu jatuhnya di nomor 5 tadi gitu ya. Beda lagi kasusnya karena kemarin itu iPhone 16 masuknya terlambat ya. Jadi si iPhone 15 Pro itu masih ada. Nah, ini saya nggak tahu ya. Itu seri Pro yang di tahun berikutnya itu memang habis atau memang ditarik dari si Apple. Nah, itu tadi ya. Kenapa bisa iPhone itu harganya lebih stabil? Ya itu tadi, karena yang seri sebelumnya, yang baru-baru tuh udah nggak ada saat peluncuran series yang baru, khususnya yang Pro ya. Kalau yang base model itu karena masih ada yang baru, jadi dia tuh mengikuti ya turunnya itu lebih cepat gitu. Itu juga yang terjadi pada brand Samsung ya. Samsung itu sampai sekarang S24 Ultra masih ada yang baru. Jadi kenapa dia turunnya itu lebih cepat banget ya. Kemarin itu masih ada sekitar 14 juta yang baru tuh. Padahal launchingnya waktu itu sekitar 20-an loh, 20-an. Jadi secondnya itu udah hampir 11 ya, 11 ke 10 juta. Dan jadi dalam setahun itu bisa turun ke 50-an persen. Beda sama di iPhone tadi, yang seri Pro Series itu ya khususnya. Dimana saya pernah coba pengen beli yang Vivo series X100 sama X100 ya, karena X200 masih ada yang baru. X100 itu ketika X200 sudah keluar, X100 itu cukup susah untuk nyarinya ya kemarin. Mungkin karena dia laku dan atau dia itu juga mengikuti sistem seperti Apple itu tadi. Dimana kalau seri baru keluar, yang lama itu harus dihentikan untuk peredarannya yang baru ya. Jadi tinggal yang second-second aja di pasarannya. Itu untuk menjaga harga supaya tetap stabil. Yang dimana saya cek cukup stabil itu di brand Oppo. Oppo X8 itu cukup stabil harganya. Nah, kesimpulan dari saya itu ya seperti yang saya katakan di awal tadi, lebih baik membeli iPhone yang Pro Series ya. Jangan beli yang iPhone base model lagi. Tapi keputusan kembali terserah kalian, kalian yang punya uang atau uang kalian lebih-lebih bisa beli
base model sama Pro series-nya itu tadi. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.